Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebuah kehormatan bagi Universitas Darussalam Gontor bisa berkolaborasi dengan Universitas Al-Azhar Indonesia dalam momen workshop program kaderisasi ulama yang dikelola oleh Unida Gontor. Pertama, kami atas nama Unida sangat berterima kasih atas kesediaan Universitas Al-Azhar Indonesia untuk berbagi ilmu meskipun yang presentasi adalah PKU dari Unida, tapi saya yakin akan banyak sekali feedback yang akan kita terima dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sekaligus tentu kita juga sangat menantikan masukan ataupun pemikiran baru yang hadir ketika diskusi ini berlangsung, terutama dari para teman-teman dari UAI, kemudian juga dari universitas lain yang akan hadir, entah itu dari UGM, entah itu dari manapun yang hadir kali ini. Sebelum kita, pertama saya sampaikan terima kasih kepada saudara moderator sudah memberikan saya waktu untuk prolog, kemudian juga teman-teman rekan-rekan dari PKU, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pendahuluan atas apa yang akan disampaikan oleh rekan kita PKU 14, yaitu Saudara Jumarni dan Saudari Alia Fadila. Berkaitan tentang tema kita pada pagi hari ini, itu adalah berawal dari sejatinya konsep gender itu yang sebenarnya belum selesai didiskusikan. Jadi ketika Inpres yang ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000 tentang kesetaraan gender, itu sejatinya bagi para umat Islam itu perlu kritis terhadap konsep-konsep apa yang ingin diterapkan ya, karena pada tahun 2000 itu banyak sekali pembentukan PSW ya, Pusat Studi Wanita yang berkembang didirikan di berbagai macam universitas. Tentu itu adalah suatu hal yang patut kita syukuri ya, ternyata ada concern terhadap pemberdayaan terhadap perempuan, kesetaraan terhadap perempuan. Tetapi ketika kita melihat secara lebih detail, ternyata ada konsep-konsep itu kok yang ternyata bertentangan. Nah, jadi konsep kebebasan itu ternyata perlu konfirmasi. Sejatinya konsep gender ini kan bukan berasal dari bukan berasal dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, maka ini sebenarnya konsep gender ini perlu dikonfirmasi nih. Itu tuh konsep gender itu sesuai tidak dengan agama Islam, sesuai dengan agama Katolik, sesuai nggak dengan agama Hindu, sesuai tidak dengan agama Buddha yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, karena negara Indonesia kan negara yang beragama, terlepas dari agamanya, terus itu konsep gender harus kita sesuaikan, konfirmasi itu sesuai atau tidak. Nah, contoh yang ramai sekarang itu adalah tema tentang seksual consent. Nah, kayak semacam kesepakatan seksual. Ini kan harus dikonfirmasi. Yang disorot adalah yang oleh teman-teman kita yang di aktivis gender itu seksual consent ini adalah pemaksaan atau apa yang terjadi di dalam pernikahan. Nah, tetapi seksual consent ini dan realita yang terjadi itu adalah seksual consent yang terjadi di luar pernikahan. Nah, itu kan berarti kan dalam konsep Islam kan ada konsep zina namanya. Apapun perbuatan yang meskipun itu disetujui ada seksual consentnya, tapi itu berada di luar pernikahan, apapun caranya itu kan ada suatu hal yang haram. Nah, ternyata ini dipaksakan untuk masuk dan diterapkan di nilai-nilai yang ada di Indonesia berupa undang-undang. Nah, tentu ini juga suatu hal yang perlu kita kritisi dan nanti akan disampaikan secara filosofis oleh saudara Jumarni ya,
dari teman-teman PKU. Kemudian tentang lalu bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, generasi kita selanjutnya itu yang berpemahaman berketuhanan, tetapi tetap memberdayakan perempuan. Nah, tetap bagaimana anak itu tetap anak perempuan ya, terutama berpendidikan, untuk multitasking, untuk berperan dalam masyarakat. Itu tentu adalah sebuah hal yang sangat menunjang ya bagi masa depan anak tersebut. Tapi bagaimana itu tidak kita abaikan bahwasanya pendidikan berketuhanan beragama itu penting. Contoh begini, saya itu mungkin teman-teman dari yang hadir di online ini pernah melihat ya, banyak sekali yang di medsos itu share-sharean atau gambar itu yang dibagikan gitu ya di medsos, di Facebook atau di Instagram itu bagaimana orang tua itu menghindari kata jangan. Seperti contoh begini, ada anak yang rebutan, kakak dan adik rebutan mainan. Itu orang tua diarahkan untuk jangan bilang begini, jangan rebutan ya, jangan rebutan. Terus kemudian kalau misalkan ada yang mainnya jauh di jalan jauh, jangan kencang-kencang larinya. Terus kemudian ada ketika ada anak yang makannya lama gitu, jangan lama-lama, itu nggak boleh menurut yang membuat itu. Jadi jangan rebutan itu diganti dengan mainnya gantian ya. Terus kemudian kalau jangan makan lama-lama, misalnya itu diganti dengan apa? Makanya yang agak cepat sedikit ya, seperti itu. Jadi orang tua diarahkan untuk menghindari kata jangan ketika mendidik anak. Nah, sekarang yang terjadi adalah lalu jangan persekutukan Allah itu diganti dengan kata apa? Nah, sedangkan di surat Luqman ayat 13 itu ada la tusyrik billah. Nah, itu tuh mau diganti dengan kata apa? Apakah kita juga menghindari kata jangan dalam rangka untuk untuk beribadah gitu ya? La tusyrik billah. Nah, kemudian ketika orang tuanya untuk mengajarkan anak kepada mengajarkan kepada kemusyrikan gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jangan apa artinya itu ya? Jangan ikuti. Jangan ikuti mereka. Nah, itu tentu kata jangan ini kan juga tentang akidah ternyata juga tidak bisa dilepaskan. Harus dipakai gitu terkait dengan persekutuan Allah, kemudian akidah. Nah, itu tentu akan lebih rinci lagi tentang kaitannya dengan terapannya dalam pendidikan orang tua dan anak terhadap peran orang tua ya. Itu akan dijelaskan oleh Saudari Alia Fadila yang akan diceritakan secara rinci. Mungkin itu saja sebutan dari saya. Mohon maaf jika terlalu lama. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fahmi Mumtazi atas prolognya tentang tentang materi kita di hari ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita juga Al-Ustadz Dr. Ari Syahriar di IC yang insya Allah akan menyampaikan sambutan kepada Ustadz Dr. Syahriar. Sudah berkenan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya ini karena saya sebenarnya tadi baru
baru selesai berolahraga, baru sampai ke rumah lagi, tiba-tiba saya diminta untuk memberikan kata sambutan. Namun begitu, mohon maaf sekali lagi, jadi saya masih belum terlalu siap sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah. Saya ingin berbagi beberapa hal kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Bagaimana sebenarnya saya lihat tadi topiknya cukup menarik sekali ya, tentang pemikiran dan peradaban Islam ya. Saya sebenarnya ingin menyampaikan beberapa hal. Intinya bahwa pada dasarnya kerjasama antara UAI dan UNIDA ini insya Allah berlanjut ya, karena saya yakin sekali kita memiliki platform yang sama untuk memperjuangkan masa depan umat inilah ke depan insya Allah. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang yang mungkin bisa dijadikan landasan juga untuk kita menuju ke depan ya, diantaranya misalnya bahwa yang kita sudah lihat sekarang, dunia ini sebenarnya kan mengalami sebuah revolusi yang cukup besar ya sebelum ada pandemi COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pandemi COVID ini, revolusinya itu menjadi diakselerasi, dipercepat revolusinya. Kalau revolusinya sebelumnya tidak terlalu besar ya, mungkin rasanya pelan-pelan, tetapi dengan adanya pandemi ini maka revolusinya itu menjadi lebih cepat. Nah, ini berdampak kepada perubahan pola pikir, perubahan pendidikan anak di masa depan. Tadi saya dengar Mas Fahman Mumtazi tadi menjelaskan bahwa kalau mendidik anak usahakan jangan terlalu banyak, jangan gitu ya Mas. Saya setuju sekali, dan nanti saya ceritakan sedikit kenapa saya katakan itu. Nah, jadi perubahan yang besar ini memberikan tantangan yang besar sekali juga kepada kita, para pendidik generasi depan ini. Bagaimana kita bisa mengadjust cara berpikir, cara mendidik kepada anak-anak kita agar pola berpikirnya jadi berubah. Jadi salah satu yang saya ingin tekankan bahwa kemajuan sebuah bangsa itu sangat bergantung kepada kompetisi yang kita tanamkan kepada anak-anak. Tetapi sebagai seorang Muslim, basisnya ada Islam, maka konsep yang perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita sekarang adalah yang kita sebut dengan co-opetition. Co-opetition itu adalah collaboration and competition at the same time. Ya, jadi misalnya, apakah sudah ada di dunia ini? Oh, sudah banyak sekali. Kita lihat misalnya Toyota Avanza dengan Xenia, itu adalah dua perusahaan yang berbeda, tapi membangun sebuah karya yang bersama, tetapi ketika berkompetisi di pasar, mereka berkompetisi. Toyota Rush sama Toyota Terios misalnya, ya. Banyak lagi itu di permobilan dan juga di perusahaan-perusahaan yang lain. Itu satu. Kedua, yang paling penting adalah bahwa kita harus ingat Indonesia di tahun 2045, 100 tahun di Indonesia, 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia itu diprediksi berada menjadi nomor 4 ekonomi nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia. Saat ini Indonesia adalah ekonomi nomor 10 terbesar, nomor 8 terbesar di dunia. Kita itu negara kaya. Untuk itu kita perlu mempersiapkan anak-anak di masa depan itu dimulai dari pendidikan tadika sampai ke atas sana nanti, yang bisa menjawab tantangan itu, di mana persoalannya adalah pekerjaan atau tantangan yang ada di tahun 2045 itu sekarang belum terlihat sama sekali. Nah, ini yang perlu kita siapkan agar kerjasama antara kita UAI dan UNIDA ini dapat men-set platform yang bagus untuk anak-anak kita di masa depan. Kemudian kita juga yang menarik lagi adalah alhamdulillah bahwa
Indonesia itu pada tahun 2000 sekarang sampai tahun 2045 itu kita istilahnya mendapat bonus demografi, di mana penduduknya itu umumnya rata-rata orang muda. Sehingga orang-orang muda ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bangsa ini. Kalau produktivitasnya meningkat, maka pertumbuhan ekonominya meningkat. Kalau pertumbuhan ekonominya meningkat, maka kesejahteraannya meningkat. Tetapi kesejahteraan yang meningkat ini harus inklusif sifat. Artinya meraup semua orang Indonesia sehingga kita bisa itu tadi berkompetisi, berkooperation dan juga berkompetisi. Nah, untuk itulah makanya ya sekarang ini kalau orang berbicara industri 4.0, industri 5.0, society 5.0 dan semuanya, sebenarnya society 5.0 itu adalah kombinasi humanism dan deity istilahnya. Jadi bagaimana menjadi seorang manusia yang kafah, yang secara keilmuan mereka adalah orang-orang yang hebat di dunia ini, tapi at the same time mereka juga memiliki nilai-nilai Islam yang kuat sekali sebagai landasan mereka menuju kepada masa depan yang lebih indah nanti di depan sana. Nah, disinilah pentingnya kita men-setup kerjasama ini, ya, bagaimana mendidik anak-anak dan untuk masa depan bangsa kita ini ke depan nanti, dan juga dapat membangun peradaban Islam, ya, seperti ketika zaman keemasannya Islam dulu di sekitar abad 8, 9, 10 gitu ya, di mana disitulah lahir pemikir-pemikir bangsa, pemikir-pemikir umat, disitulah lahir yang disebut dengan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa hebat. Dan yang menarik satu lagi adalah saya sering mengikuti beberapa konferensi Islam di dunia. Sekarang semua negara Islam matanya tuh pada Indonesia. Kenapa? Karena disinilah semua ingredient itu ada. Semua ingredient tentang kebangkitan sebuah umat Islam itu ada di Indonesia. Toleransi yang luar biasa, orangnya ramah tamah, tidak hostile, ya, tidak apa, kita bisa lihatlah bagaimana orang-orang di dunia ini ketika kita melakukan tawaf misalnya, kita tahulah. Tapi orang Indonesia itu termasuk orang yang tenang, arif. Dan ini adalah dasar-dasar di mana akan timbulnya sebuah budaya peradaban Islam di masa depan. Nah, disinilah pentingnya kita membangun semua itu. Nah, yang terakhir adalah untuk itu ya, perlu kita di masa yang sekarang ini, yang kita sebut dengan masa yang saya sebutkan tadi, ada revolusi, sebuah revolusi katakanlah peradaban, tetapi diakselerasi oleh pandemi, maka disinilah kita perlunya yang kita sebut dengan kerjasama itu. Karena sebuah bangsa atau sebuah entity, katakanlah kalau kita going into micro lagi lebih kecil lagi kepada organisasi, dia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, tetapi dia juga harus bekerja sama, ya, bekerja sama. Jadi istilahnya kalau Anda mau berjalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Itu yang terakhir. Dan tadi saya dengar tadi benar yang dikatakan untuk mendidik anak-anak di masa depan itu sangat sulit, ya. Jangan selalu mengatakan jangan, tetapi kita harus memiliki satu konsep yang baru untuk masa depan. Terima kasih atas undangannya dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya. Selamat workshop gitu ya tentang pemikiran bagaimana membangun pemikiran Islam di masa depan. Semoga kerjasama kita akan tetap bisa kita bangun bersama untuk membangun platform yang sama untuk kemajuan masa depan umat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Ari Syahriar, DIC, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Al-Azhar Indonesia, yang telah menyampaikan sambutannya. Masya Allah, dan Alhamdulillah telah sampailah kita kepada inti dari acara
webinar pemikiran dan peradaban Islam yang insya Allah akan dipandu oleh moderator dari saudara kita daripada Universitas Islam Darussalam Gontor. Pada saudara moderator yang akan memandu materi, waktu dan layar kami persilahkan. Sekali lagi kepada saudara moderator dari perwakilan Universitas Islam Darussalam Gontor, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, rename nama akun Anda dengan format nama _instansi saat bergabung di Zoom Room. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon dan share screen saat kegiatan webinar berlangsung, berpakaian sopan dan aktif video. Yang ketiga, peserta menuliskan kehadiran melalui kotak chat box dengan format nama _asal daerah _instansi. Yang keempat, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan chat box Zoom dengan format nama _asal daerah _instansi _pertanyaan. Yang kelima, untuk e-sertifikat akan kami kirim paling lambat seminggu setelah pelaksanaan webinar berlangsung melalui email. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Al-Azhar Indonesia, Al-Ustadz Dr. Ari Sahrir DIC. Yang terhormat Pembimbing Program Kaderisasi Ulama Al-Ustadz Fahman Mumtazi MA. Yang terhormat para asatis dan ustazah dan para peserta sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya Siti Rahmah selaku moderator pada pagi hari ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah bersedia menyisihkan waktunya demi mengikuti webinar pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja pada diskusi kali ini, kita akan langsung mendengarkan paparan materi dari 3 pemateri yang sangat luar biasa. Dimohon kepada para peserta untuk mendengarkan dengan seksama pemaparan dari ketiga materi agar terciptanya diskusi yang hangat dan semangat. Langsung saja kita menuju kepada pemateri pertama, yakni Ustazah Jumarni. Beliau merupakan seorang aktivis dan penulis dengan judulnya yang berjudul Seksual Konsen dan Problem Kebebasan. Beliau membahas mengenai keresahannya terhadap suatu gerakan yang akhir-akhir ini sering menyuarakan soal rancangan undang-undang yang landasannya berdasarkan seksual konsen. Seksual konsen sendiri merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan hubungan sosial. Namun sebelumnya, apakah seksual konsen itu ada? Dan apakah seksual konsen merupakan tanda dari kebebasan? Untuk membahas lebih lanjut, langsung saja kita dengarkan pembahasan dari Ustazah Jumarni. Pagi-pagi makan teri, mengambil nasi di pojokan. Kepada Ustazah Jumarni, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada pagi hari ini kami akan memaparkan tentang bagaimana suatu problematika umat yang terjadi di kalangan kita, yang boleh jadi ada di sekitar kita dan boleh jadi berada dekat sekali dengan kita seperti itu. Kemudian dari hal ini banyaknya yang melatar belakangi adalah banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi, kemudian perkosaan dalam perkawinan. Kemudian hal ini diasumsikan bahwa marital rape sebagai suatu hal yang
dianggap lumrah dalam hubungan seksual yang terjadi baik di Barat maupun di Indonesia. Kemudian banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pelecehan seksual yang terjadi, sehingga hal ini diasumsikan sebagai suatu hal yang mengandung darurat kekerasan seksual. Kemudian dalam catatan tahunan 2020 menurut Komnas Perempuan, ia mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 800%. Kemudian oleh karenanya hal ini diafirmasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengatakan bahwa suatu tindakan seksual yang apabila terjadi dengan landasan paksaan dan juga terdapat suatu ancaman, maka ini adalah bagian dari kekerasan seksual. Oleh karenanya dari Komnas Perempuan membuat suatu inisiatif dari rancangan undang-undang atau RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya untuk menghilangkan kekerasan seksual yang terjadi. Lantas sebenarnya apa yang menjadi problem dari hal ini? Suatu paradigma yang berusaha untuk dibangun dalam rancangan undang-undang ini yaitu adanya sexual consent. Oleh karenanya kami kemudian akan membahas tentang sexual consent dan problem konsep kebebasan. Baik, hal ini diafirmasi oleh WHO yang dimana ketika segala sesuatu hal yang memaksa, maka hal ini adalah bagian dari suatu perkosaan apabila ketiadaan consent itu tadi. Kemudian sebenarnya yang menjadi problem apa? Yang menjadi problem di sini adalah ketika ketiadaan consent ini dianggap sebagai sebuah perkosaan, kemudian sebagai sebuah kekerasan dan juga pelecehan seksual. Apakah benar demikian? Ketika sesuatu hal ketiadaan consent itu dianggap sebagai sebuah perkosaan, kemudian pelecehan dan juga kekerasan, apakah benar demikian? Baik, kita akan masuk kepada definisi dari sexual consent itu sendiri. Sebenarnya apakah definisi dari consent itu? Consent ialah menurut Kamus Oxford Dictionary yang mengatakan bahwa consent merupakan suatu agreement atau persetujuan. Kemudian menurut David Archard, ia mengatakan bahwa sexual consent adalah suatu konsensus di mana ketika kedua orang itu mampu untuk mengafirmasi baik dengan bahasa verbal maupun nonverbal. Kemudian hal ini diafirmasi oleh Alan Westmer. Ia mengatakan bahwa segala suatu tindakan atau consent yang ketika seseorang itu mampu untuk mengafirmasi tindakan tersebut dengan pikirannya, dengan tindakannya yang kemudian hal ini tindakan tersebut terdiri dari verbal dan non-verbal, hal ini terjadi menurut kami adalah suatu problem. Bagaimana kemudian ketika seseorang tidak mampu untuk mengafirmasi akan hal itu? Bagaimana kemudian ketika perempuan hanya sekedar diam, kemudian hal ini dianggap sebagai sebuah consent? Nah, ini problem. Kemudian menurut seorang psikolog, ia mengatakan bahwa consent sebagai suatu komunikasi verbal atau non-verbal yang diberikan secara bebas dan juga sukarela. Hal ini di-highlight karena terdapat suatu hal redaksi kebebasan dan juga sukarela. Apabila seseorang mampu untuk mengafirmasi suatu tindakan seksual, maka hal ini dikatakan bahwa ia memiliki suatu kebebasan, dan ketika ia mampu untuk mengafirmasi akan hal itu, maka ia bersukarela akan hal itu. Hal ini tidak dibatasi dengan hal-hal yang ketika seseorang itu memiliki suatu hubungan yang legal begitu, maka hal ini adalah benar. Tetapi apabila ketiadaan hubungan legal atau hubungan non marital atau hubungan pernikahan, maka ini diperbolehkan. Ini suatu problem. Oleh karenanya kami coba untuk menelisik dari mana sebenarnya sexual consent ini lahir. Sexual consent ini lahir dari doktrin John Locke, di mana doktrin John Locke ini terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu kebebasan alamiah individual atau natural right. Kemudian yang kedua adalah teori kontrak sosial. Yang dimana hal ini untuk sexual consent ia terdapat pada natural right. Ketika hal ini dikaitkan antara natural right dan juga teori kontrak sosial, maka natural right adalah ketika seseorang memiliki hak-hak kodrati, hak-hak alamiah, maka hal itu harus diafirmasi oleh pemerintah. Oleh karenanya, dari pihak-pihak gerakan-gerakan yang telah kami jelaskan tadi, mereka ingin mengafirmasi bahwa
hak kodrati, hak untuk hak atas kesetubuhan itu harus diafirmasi oleh pemerintah. Kemudian natural right ini memiliki property right atau hak-hak yang ada pada seseorang, yaitu hak hidup, hak bebas, dan hak mengemukakan pendapat. Nah, terdapat hak kebebasan di sana. Oleh karenanya, dapat kami asumsikan bahwa natural right sama dengan property right, yang dimana property right sama dengan sexual consent, yang dimana ketika seseorang itu mampu untuk mengafirmasi suatu hal hak ketubuhannya, maka hal ini merupakan bagian dari sexual consent. Kemudian, ketika kita menelisik dari konsep-konsep yang telah kami jelaskan tadi, maka sexual consent ini merupakan hak berkehendak atau free will, yang dimana hal ini berlandaskan dari konsep John Locke, yaitu natural right, yang dimana tokoh-tokoh dari sexual consent ini atau free will tadi adalah Mary Wollstonecraft, kemudian John Stuart Mill, dan juga Betty Friedan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh feminis yang memiliki landasan yang bisa dibilang mengandung hal-hal kebebasan. Kemudian pergerakan awalnya yaitu adanya pergerakan NOW atau National for Women, yang dimana kesemuanya ini bermuara pada untuk mengafirmasi atau memperjuangkan yang namanya hak-hak kebebasan. Kemudian sexual consent ini ketika kita telah melihat tadi yaitu berlandaskan dari free will, yang dimana free will ini berasal dari collective mind, yang dimana hanya sekelompok-kelompok orang atau feminis liberal, yang dimana mereka memiliki suatu hal pandangan yang berbeda-beda terkait hak-hak kodrati, hak-hak kesetubuhan. Kemudian dalam collective mind itu terdapat bermacam-macam pendapat, perselisihan pendapat, oleh karenanya diadakan yang namanya konsensus untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsensus untuk mempengaruhi masyarakat seperti itu. Kemudian ada 4 hal yang kami rangkum untuk konsep kebebasan yang berusaha untuk diperjuangkan oleh mereka. Yang pertama adalah tanpa paksaan. Yang kedua adalah tanpa limitasi. Yang ketiga sebagai akal sehat. Yang keempat tanpa beban. Yang pertama tanpa paksaan. Jadi apabila seseorang itu mampu untuk mengafirmasi akan suatu hal ajakan tindakan seksual, apabila tiada paksaan maka diperbolehkan. Hal ini problem, kenapa? Karena ketika seseorang yang berlandaskan suka sama suka, kemudian diajak seperti itu, hal ini diperbolehkan karena merupakan bagian dari kebebasan. Nah, hal ini menjadi problem, karena kenapa? Karena apalagi negara ketimuran atau Indonesia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz yang telah memprolog tadi, bahwa paksaan ketika di Indonesia itu hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu tidak mampu untuk diafirmasi oleh Indonesia begitu. Kemudian ketiadaan limitasi. Indonesia memiliki beberapa limitasi. Yang pertama adalah agama, kemudian aturan undang-undang, kemudian yang ketiga adalah sosial kita. Ketika hal ini dicoba untuk diafirmasi, maka kebebasan itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi hal ini ada yang membatasi kita, baik agama, sosial, kenegaraan, dan juga lain-lainnya. Kemudian sebagai sebuah common sense atau akal sehat, yang dimana ketika seseorang itu mampu untuk mengafirmasi suatu tindakan seksual, maka ia dikatakan sebagai seseorang yang rasional karena mampu untuk menggunakan akalnya. Kemudian yang keempat adalah sebagai sebuah ketiadaan beban, yang dimana ketika seseorang itu mampu untuk mengafirmasi hal-hal seksualitas yang tanpa beban sama sekali, maka ini adalah bagian dari kebebasan. Baik, kita akan meninjau dari sebenarnya apa yang menjadi problem dari sexual consent dan juga konsep kebebasan. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang pertama dan yang kedua ini adalah adanya kepastian ataupun dengan pernikahan. Yang pertama adalah dengan consent. Consent ini tidak memiliki kepastian yang jelas, tetapi apabila dalam hubungan non-marital, hari ini menjadi suatu hal yang sangat merugikan atau terutama kepada perempuan. Kemudian ada 2 hal yang menjadi problem dari sexual consent. Yang pertama adalah menyalahi syariat, yang kedua menyalahi fitrah. Menyalahi syariat ini di mana ketika kita diciptakan dengan berpasang-pasangan, tentu hal ini
berlandaskan bagaimana kita diatur dalam suatu aturan begitu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu tindakan seksual, maka ada alternatif, yaitu dengan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah menyalahi fitrah. Fitrah manusia itu dapat menentukan suatu kebebasannya, tetapi tidak memilih dengan hal yang buruk. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra yang menjelaskan bahwa jangan mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini jelas menjelaskan bahwa zina itu adalah hal yang buruk. Oleh karenanya dalam menentukan suatu kebebasan tidak benar apabila kita memilih sexual consent sebagai suatu alternatif dari banyaknya persoalan yang ada. Kemudian ada 4 problem dari konsep kebebasan. Yang pertama adalah konsensus atau collective mind, yang dimana konsensus ini berasal dari collective mind, yang dimana seseorang yang merumuskan hal itu tidak memiliki otoritas dalam menentukan suatu tindakan-tindakan atau menentukan suatu kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah western centris, di mana hal ini jelas berasal dari barat, kemudian coba untuk diafirmasi untuk seluruh tempat tentu tidak relevan. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki latar belakang ataupun tidak sama kulturnya terhadap barat, antara barat dan juga timur. Kemudian yang ketiga, moralitas tidak menjadi asas dalam menentukan suatu kebijakan. Yang dimana ketika sexual consent ini berusaha untuk diafirmasi, di sana terdapat moralitas yang dimana terhadap baik itu dalam keluarga maupun terhadap sosial. Ketika hubungan seksual ini berusaha untuk diadakan dengan adanya sexual consent berdasarkan suka sama suka, tentu ini sangat mengganggu baik dari keluarga maupun dalam lingkup sosial. Kemudian kesalahan diksi dari kekerasan seksual. Kami tekankan bahwa kekerasan seksual ini tidak relevan untuk digunakan dalam kondisi yang demikian. Karena kenapa? Mengapa tidak menggunakan diksi dari kejahatan seksual atau term dari kejahatan seksual? Karena kekerasan itu orang tua atau seorang ibu dalam mendidik anaknya dengan tegas itu adalah bagian dari keras. Tapi keras itu bukan berarti salah, tetapi bagian dari kejahatan atau contoh perkosaan atau contoh semacam pelacuran. Ketika hal ini jelas jeleknya, itu adalah hal-hal bagian dari kejahatan. Kemudian aborsi ini adalah bagian dari kejahatan, di mana seseorang itu membunuh janin yang notabene-nya dia memiliki suatu dia memiliki suatu hak hidup, tetapi diambil hak hidupnya dengan cara diaborsi. Hal ini kan menjadi suatu problem. Kemudian kebebasan dalam Islam, terjadinya kerancuan dari makna dari kebebasan yang telah dikonsepkan tadi, maka Islam pun memiliki konsep kebebasan yaitu bernama ikhtiar, yang dimana ikhtiar ini yaitu berasal dari kata khair, yang dimana ketika khair itu seseorang dalam menentukan suatu pilihan itu harus dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang baik. Apabila seseorang itu menentukan suatu hal yang tidak baik atau buruk, maka ia tidak memiliki kebebasan. Oleh karenanya, kebebasan yang telah dianut atau diinginkan oleh dari konsep sexual consent ini terjadi banyak sekali problem, terutama untuk dalam setiap konsepsi Islam. Kemudian, selanjutnya, sebagai kesimpulan adalah konsen bagian dari konsep feminis yang tidak dapat diafirmasi terkhusus untuk negara timur, karena tidak ada hubungan seksual di luar dari hubungan pernikahan. Dengan demikian, konsen bukan justru menghilangkan kekerasan seksual, justru menghalalkan perzinahan. Sebagai penutup, perempuan itu seharusnya menuntut kepastian bukan persetujuan, karena perempuan itu berlian bukan barang rosokan. Hadza minni akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Jumarni atas pemaparannya. Baiklah, sebelum kita beranjak kepada pemateri kedua,
Saya ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di kolom chat box dengan format nama asal, nama _asal daerah, instansi, pertanyaan. Dan dimohon kepada para peserta untuk tidak meninggalkan forum diskusi hingga acara berakhir. Baiklah, langsung saja kepada pemateri kedua, yakni dengan Ustazah Alia Fadila. Beliau dari IAIN Samarinda dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Beliau akan membahas dengan judul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam. Orang tua zaman sekarang sebagian telah terkena dampak sekularisme sehingga melahirkan generasi yang bobrok dari segi moral dan akhlak. Lantas seharusnya bagaimana peran orang tua dalam Islam? Jalan-jalan ke Kota Madia, jangan lupa memakan ikan. Kepada Ustazah Alia, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam. Kenapa saya sangat tertarik untuk membahas mengenai hal ini? Karena jika kita telusuri, jika kita renungkan, telah banyak anak-anak yang zaman sekarang itu cerdas secara intelektual, namun bobrok dari segi adab dan moral. Jika diteliti, kebanyakan hal tersebut dikarenakan hilangnya peran orang tua dalam pendidikan anak dan kurangnya nilai-nilai agama yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Sehingga hal-hal seperti ini pun terjadi, kasus-kasus yang seharusnya tidak terjadi, namun nyatanya terjadi. Nah, ini ada kasus-kasus yang sangat miris dan menyedihkan, dan saya akan mengangkat satu contoh kasus. Aksi keji anak di Deli Serdang bunuh ibu kandung karena tak terima dimarahi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman ketika dimarahi oleh orang tua, baik itu ayah maupun ibu, sempatkah terpikir untuk membunuh orang tua? Seharusnya tidak mungkin ya, untuk berpikir membunuh saja, tidak mungkin, apalagi sampai melakukan untuk membunuh orang tua sendiri. Bagaimana anak ini tega membunuh orang tuanya sendiri, ibu kandung sendiri? Pasti ada yang salah dari pendidikan dalam keluarga tersebut. Nah, dari semua fakta ini, apa yang menyebabkan fakta-fakta ini bisa terjadi? Apakah ada pengaruh dari Barat? Nah, nanti akan kita kupas lebih lanjut. Namun sebelum itu kita cari tahu dulu apa sih definisi orang tua. Nah, di dalam Islam, orang tua menggunakan istilah walidain yang berasal dari kata walada yalidu walidatan yang artinya melahirkan. Orang yang melahirkan manusia disebut sebagai ibu, maka walada menjadi walidain yang berarti kedua orang tua. Selanjutnya kita juga perlu tahu apa sih itu pendidikan. Nah, jika di Barat, istilah pendidikan itu menggunakan istilah education, yang menurut Kamus Oxford, education merupakan suatu proses pengajaran, pelatihan, pembelajaran, terutama di sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut John Dewey, pendidikan merupakan suatu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akal dan perasaan terhadap akal dan manusia. Dan sini dapat kita lihat bahwa pendidikan di Barat hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat kognitif semata. Berbeda halnya dengan Islam, dalam Islam pendidikan terbagi menjadi 3, tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Nah, namun yang paling representatif dan paling komprehensif ialah ta'dib. Karena di dalam ta'dib telah terdapat unsur tarbiyah dan taklim. Ta'dib itu adalah pengenalan, bimbingan, dan pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan kepada manusia mengenai segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sehingga menuju kepada ketaatan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, Al-Atas menggunakan istilah ta'dib ini untuk mendefinisikan pendidikan. Hal ini juga didukung oleh hadis yang berbunyi, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku. Nah, kita juga perlu tahu apa sih itu anak. Nah, anak merupakan keturunan kedua, di mana kata anak ini merujuk kepada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Nah, tadi dari definisi pendidikan anak dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak ialah suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak anak itu lahir dan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi jasmani maupun rohani. Nah, tadi sudah disinggung ya, apakah fakta-fakta yang tadi merupakan dampak dari Barat? Nah, kita juga perlu tahu bagaimana sih orang tua itu di Barat. Nah, menurut George Resau di sini ia
dalam bukunya ia mengatakan bahwa sebaiknya orang-orang tua itu menahan diri untuk tidak mengajarkan kebenaran atau agama kepada anak. Kenapa? Karena ketika anak itu berumur 16 tahun ke bawah, maka anak itu tidak mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak, termasuk agama. Di sini juga ia menceritakan tentang seorang ibu yang memegang prinsip untuk tidak mengajarkan agama kepada anak. Karena dikhawatirkan hal yang abstrak tersebut dikhawatirkan akan mengganggu imajinasi anak, sehingga membuat anak itu menjadi fanatik dan lain sebagainya. Nah, namun ketika anak umur 16 tahun ke bawah dilarang untuk diajarkan agama oleh orang tuanya, namun ketika anak berumur 17 tahun ke atas, orang tua di barat ini memilih untuk membebaskan anak. Lantas pertanyaannya, kapan waktu yang tepat bagi orang tua di barat untuk mengajarkan agama kepada anaknya? Nah, hal ini juga didukung oleh pendapat dari dosen di barat yang bernama Sarah Beresford. Ia menuliskan jurnal yang berjudul Resisting Religiosity in Marriage and Divorce. Dari judul saja dapat kita lihat ya bahwa mereka sangat menjauhkan agama dari ranah pernikahan. Kenapa? Karena ketika agama telah masuk ke dalam ranah keluarga, mereka merasa akan terjadi ketimpangan struktural antara suami dan istri. Oleh karena itu, konsep keluarga di barat itu sangat jauh dari nilai-nilai agama. Nah, hal ini merupakan dampak dari sekularisme, sehingga ketika orang tua seperti ini membangun sebuah keluarga, justru nilai-nilai sekularisasi yang ia tanamkan kepada anak. Apa sih itu sekularisasi dan apa sih itu sekularisme? Sekularisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu secularization, yang juga berasal dari bahasa Latin saeculum, yang bermakna zaman kini atau masa kini. Nah, sedangkan sekularisme ialah suatu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat dalam segala aspek kehidupan. Jadi orang-orang yang berpikir sekularisme ini hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi semata, tidak memikirkan bagaimana kelak manusia setelah mati. Nah, akhirnya konsep keluarga yang di barat seperti itulah yang akhirnya menjadikan pendidikan keluarga di barat itu bersifat pendidikan sekuler. Bagaimana sih itu pendidikan sekuler? Pendidikan sekuler itu ialah ketika orang tua di barat itu mengajarkan kepada anak bagaimana caranya menjadi manusia dan warga negara yang baik. Namun hanya baik menurut manusia, bukan menurut Tuhan. Jadi menurut mereka ketika selama mereka tidak merugikan orang lain, maka mereka menjadi baik. Tidak peduli bagaimana menurut Tuhan mereka. Nah, tidaklah heran mengapa di barat lahirlah manusia-manusia yang mungkin cerdas secara intelektual namun sangat bobrok dari segi adab dan moral. Dan konsep pendidikan seperti inilah, pendidikan keluarga seperti inilah yang akhirnya berdampak kepada keluarga-keluarga muslim kita secara sadar maupun tidak sadar. Lalu seharusnya bagaimana sih peran orang tua dalam Islam dalam mendidik anak? Nah, dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menurut Ali bin Abi Thalib, tafsir dari ayat ini ialah didiklah mereka dengan adab dan ajarkanlah mereka dengan ilmu. Memang kebaikan itu datangnya dari Allah, namun adab itu datangnya tetap dari orang tua. Artinya memang harus orang tua sendiri yang mengajarkan adab kepada anak. Selanjutnya di sini ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang lahir anaknya lalu mengazankan pada telinga kanannya dan ikam pada telinga kirinya, anak itu tidak akan dimudaratkan oleh umusibian. Umusibian itu ialah jin yang suka mengganggu anak kecil dan perempuan. Nah, mengazankan anak pada saat anak baru lahir itu juga memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika anak itu belum mampu mendengar apapun, anak pertama kali didengarkan kalimat tauhid. Yang diharapkan kalimat tauhid tersebut mampu menjadi pedoman hidup bagi anak ketika ia dewasa. Selanjutnya di sini juga ada hadis yang berbunyi, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, anak kecil itu mereka masih tidak memiliki referensi. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan, itulah yang akan membentuk mereka. Dan itu ialah tanggung jawab orang tua. Nah, di dalam Islam, perempuan dan laki-laki itu diciptakan berpasang-pasangan, memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, begitu juga dengan peran ibu dan ayah. Yang pertama ada peran ibu, yang kita sebut sebagai madrasatul ula. Kenapa sebagai madrasah pertama? Karena ibu itu sejak mengandung, ibu itu sudah mampu mendidik anak. Misalnya dengan contoh, ketika ibu mengandung, ia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada kandungannya, agar anak itu terbiasa mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu juga termasuk pendidikan. Oleh karena itu, ibu disebut sebagai madrasah pertama. Nah, tanggung jawab ibu dalam keluarga ialah memberikan kasih sayang dan ketentraman kepada suami maupun anggota keluarga yang lain, memperhatikan kesehatan rumah tangganya yang aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh keluarganya. Dan yang paling terpenting ialah sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.
Nah, selanjutnya di sini juga ada seorang penyair bernama Hafiz Ibrahim. Beliau mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'data sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu laksana sekolah. Jika engkau telah menyiapkannya dengan baik, berarti engkau telah menyiapkan satu generasi yang baik. Tidak heran mengapa ibu itu dikatakan sebagai peletak peradaban dunia, karena awal mulanya seorang manusia itu berasal dari rahim seorang ibu. Selanjutnya ada peran ayah sebagai kepala keluarga. Ayah atau suami itu diibaratkan sebagai nahkoda dalam keluarga, yang memiliki hak pokok dalam mengarahkan lajunya kapal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ayah ini juga diibaratkan sebagai direktur madrasah. Walaupun ibu tadi sebagai madrasah pertama, ayah tetaplah diibaratkan sebagai direkturnya. Kenapa? Mengingat bahwa ayahlah sebagai kepala keluarga. Dan ayah juga harus mampu bersikap tegas dan harus mampu menjadi problem solver bagi keluarganya. Dan harus mampu meluruskan tauhid anggota keluarganya, mengingat bahwa ayahlah yang menanggung dosa jika anggota keluarganya melanggar syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, ibu dan ayah harus bekerja sama untuk melahirkan dan mencetak anak-anak yang baik. Tentu baik bukan hanya menurut manusia, namun juga baik menurut Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan konsep ta'dib dalam pendidikan anak. Kenapa harus ta'dib? Karena ta'dib ini berbeda dengan pendidikan yang hanya berfokus pada kognitif semata. Namun dalam ta'dib juga telah ada pelatihan jiwa, raga, spiritualitas, dan kognitif. Oleh karena itu, ta'dib ini kiranya mampu digunakan untuk memperbaiki generasi di era sekarang ini. Nah, dalam mendidik anak juga terdapat dua prinsip dasar. Yang pertama, prinsip ikatan. Yang kedua, prinsip peringatan. Prinsip ikatan ini terdiri dari prinsip ikatan akidah, rohani, cara pandang Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan peringatan ialah peringatan dari kemurtatan, kekufuran, dan lain sebagainya. Dan dua prinsip ini saling berkaitan. Kenapa? Karena ketika dua prinsip ini telah terpatri dalam diri anak, maka tidak akan mudah bagi anak untuk terjerat hal-hal yang menyesatkan. Nah, terdapat juga langkah mendidik anak. Yang pertama, dimulai saat menentukan pasangan. Ketika menentukan pasangan, maka jangan hanya berpikir apakah saya akan bahagia dengan dia, tapi juga harus berpikir jauh, apakah anak saya kelak akan menjadi baik dengan orang tua seperti dia. Selanjutnya yang kedua, dimulai sejak hamil hingga proses persalinan. Anak itu sejak dari dalam kandungan, ia sudah mampu terbentuk oleh hal-hal sekelilingnya, baik itu baik maupun buruk. Dan yang ketiga, dimulai sejak menerima amanat dengan lahirnya janin dari perut sang ibu. Nah, dalam mendidik anak pun terdapat metode-metode. Yang pertama, ada keteladanan. Keteladanan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika sudah ada bentuk nyata bagi anak untuk mencontoh suatu hal yang baik, maka anak itu tidak akan mudah bagi anak akan mudah untuk mencontoh hal tersebut. Yang kedua ada adat kebiasaan, yang ketiga ada nasihat. Nah, anak itu juga perlu untuk ditumbuhkan jiwanya, yaitu dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Yang ketiga ada perhatian. Nah, anak itu juga membutuhkan rasa disayangi dan rasa dimiliki oleh orang tuanya, sehingga ketika ia sudah mendapat perhatian dari orang tuanya, ia tidak akan mungkin mencari perhatian di luar. Yang kelima, jika diperlukan memang harus adanya hukuman ketika anak itu melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Hal ini juga didukung oleh pendapat Imam Al-Ghazali. Ini yang saya garis bawahi. Ketahuilah kiranya bahwasanya melatih anak-anak itu termasuk dari urusan yang sangat penting dan termasuk urusan yang sangat kuat perlunya. Maka jikalau anak itu dibiasakan kepada kebaikan dan diajarkan kepada kebaikan, niscaya ia tumbuh pada kebaikan dan ia berbahagia di dunia dan akhirat. Ibarat ketika anak kecil itu dilarang untuk diajarkan agama, berbeda halnya dengan Islam. Di dalam Islam itu justru anak itu harus diajarkan agama dari ia kecil agar ia sudah imannya kuat dan akidahnya pun jadi kuat seperti itu. Nah, selanjutnya agar orang tua mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam pendidikan anak, yang pertama harus adanya kesadaran orang tua akan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak. Yang kedua, harus memiliki teori-teori pendidikan. Paling tidak orang tua itu harus memahami bagaimana cara mendidik anak. Yang ketiga, harus terus meningkatkan ilmu dan keterampilan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, ketika ingin berkeluarga, jangan hanya memikirkan hal-hal cinta-cintanya saja, namun juga harus memikirkan menyiapkan ilmu, menyiapkan materi, menyiapkan ilmu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, membangun sebuah keluarga tidak sesederhana itu. Nah, kunci dari segalanya ialah komunikasi yang baik. Maka dari itu, proses pembelajaran antara orang tua dengan anak hanya dapat melalui proses komunikasi yang intensif dan terarah. Bagaimana caranya? Ialah dengan cara senantiasa melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, pendekatan yang positif. Dengan senantiasa memberikan kalimat-kalimat yang baik, jangan sampai menyakiti hati anak sehingga tidak hilang kepercayaan anak kepada orang tuanya. Kesimpulannya,
Orang tua di era modern telah banyak yang terkena dampak sekularisme, sehingga justru nilai-nilai sekularisasi yang ia tanamkan kepada anak. Hal ini mengakibatkan rusaknya moral dan jauhnya anak dari agama. Maka dari itu, konsep takdib sesuai digunakan para orang tua untuk memperbaiki generasi di era modern ini, dengan memberikan keteladanan dan menerapkan kebiasaan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir di sini saya teringat oleh kata-kata Ustadz Henry Salahuddin. Beliau mengatakan bahwa menjaga ketahanan keluarga merupakan bentuk dari keimanan, sedangkan melawan segala yang mengancamnya merupakan bentuk jihad, dan merawah buah yang terlahir darinya adalah bentuk syiar agama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Alia atas pemaparannya. Saya ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di chat box dengan format nama, _asal daerah, _instansi, _pertanyaan. Baiklah, acara selanjutnya kita akan masuk kepada pemateri ketiga, yaitu Ustazah Nadeva Purnajaya. Beliau berasal dari Bintaro dengan pendidikan terakhirnya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau juga pernah melakukan studi di Jepang dan New Zealand dan seorang aktivis di banyak bidang. Dalam kesempatan kali ini beliau akan membahas dengan judulnya yang berjudul Analisis Keberadaan Lembaga Internasional, Pengaruh dan Dampaknya dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia, Studi Kasus RUU PKS. Keluar negeri beli pepaya untuk dikupas dan dimakan. Kepada Ustazah Nadeva Purnajaya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada moderator. Ini saya yang share PPT-nya atau gimana? Dipersilahkan. Oke, sebentar. Antum Ustazah. Sebentar. Apakah PPT saya terlihat sebelumnya? Terlihat Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Syahriar, Bapak Fahman Mumtaz, Majelis Syuro dan perwakilan UAI, serta teman-teman Karisma, Women, PKU dan Darussalam Gontor, serta bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, hadirin sekalian. Perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan. Saya Nadifa, kebetulan kemarin alhamdulillah baru saja lulus dengan skripsi saya yang berjudul internalisasi SEDAW dalam RUU P-KS gitu. Jadi mungkin hari ini insya Allah saya akan membawa sedikit mengenai skripsi saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada sisi hubungan internasionalnya gitu yang bisa teman-teman sekalian saling tukar pikiran gitu ya. Oke. Islam tidak adil terhadap perempuan, maka saya tidak suka Islam. Indonesia kuno, nggak maju kayak Barat, nggak perlu peraturan untuk ngatur hidup gue. Ini adalah beberapa pernyataan gitu yang saya pribadi dengar dan juga baca gitu dari pemuda-pemuda di Indonesia gitu ya. Tentu ini merupakan tanda bahwa masyarakat kita ini pemuda kita ini sedang mengalami krisis identitas gitu. Dalam studi hubungan internasional terdapat sebuah teori atau paradigma konstruktivis di mana itu mereka itu menekankan sekali gitu ide, norma dan nilai-nilai akan sebuah bangsa gitu. Jadi ketiga hal ini mengubah
identitas sebuah negara gitu. Jadi saya punya bapak saya, bapak saya ini kemarin sempat kerja di multilateral. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Jelas Ustazah. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi bapak saya itu kemarin sempat kerja di Kementerian Luar Negeri dan beliau ini sebagai di bagian multilateral. Memang jadi Indonesia itu perlu adanya interaksi dengan negara lain gitu supaya negosiasi itu juga berlangsung dengan baik gitu. Jadi memang itu bagian dari kebijakan Indonesia gitu ya. Dalam kacamata konstruktivis, interaksi tersebutlah yang membuat sebuah identitas itu terbentuk gitu. Jadi Indonesia ini memiliki identitas yang mungkin saja bisa saja terpengaruh gitu dari interaksi dengan negara lain gitu ya, atau aktor-aktor lain gitu. Tidak perlu negara. Jadi itu adalah kacamata yang saya pakai hari ini gitu ya, konstruktivis. Teman-teman di sini apa mengenal Bapak di screen saya ini? Mungkin udah sering dengar di berita gitu ya. Beliau ini adalah Presiden Amerika Serikat terbaru, tapi beliau bukan hanya saja Presiden ke-46, namun beliau ini juga merupakan seorang tokoh yang berasal dari Partai Demokrat gitu ya. Mungkin udah banyak yang familiar, mungkin tidak. Jadi saya mungkin di sini akan mengulas sedikit tentang Partai Demokrat ini gitu. Jadi memang di dalam politik Amerika itu terdapat 2 partai gitu ya, Demokrat dan Republik. Demokrat ini yang lebih free will, terus juga kebebasan dan human rights gitu ya. Jadi memang di sini saya mau menekankan ya bahwa beliau ini, maksudnya kita sebagai Indonesia gitu harus juga memperhatikan gitu ya, Amerika sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh besar itu sekarang eee, kepalai oleh seorang yang mendukung hak asasi manusia gitu ya. Bahkan beliau pernah mengapresiasi seorang Yahudi gitu atas kerjanya untuk melegalisasi LGBT gitu di Amerika, pernikahan 2 jenis gitu. Jadi 1 jenis. Jadi ini mungkin yang pengen saya sampaikan dulu ya. Di awal. Nah, sekarang ini mungkin sedikit riwayat singkat tentang CEDAW. Ini anak-anak HI pun kadang suka ada yang nggak tahu gitu CEDAW itu apa. Menurut saya ini penting karena CEDAW ini sebenarnya adalah sebuah konvensi gitu yang ditandatangani oleh Indonesia juga gitu ya. Ini merupakan awal dari tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Fahman ya, Inpres pada tahun 2000 itu ya bermula dari sini juga gitu ya. Undang-undang inilah yang membuat Indonesia itu memiliki kebijakan-kebijakan yang mengenai penyetaraan gender gitu ya. Nah, CEDAW ini telah diadopsi oleh PBB gitu ya. Seperti kita ketahui PBB itu memiliki 5 negara yang memiliki hak veto, salah satunya adalah Amerika gitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa influential-nya Amerika gitu ya untuk CEDAW ini gitu. Lalu mungkin fast forward pada tahun 2015 RUU ini muncullah di media gitu ya atas rekomendasi Komnas Perempuan dan FPL terbitlah RUU ini gitu. Diajukan kepada DPR, dikeluarkan oleh DPR lalu dimasukkan ke prolegnas gitu. Kabar terakhir ini dicabut dari prolegnas, namun akan dimasukkan kembali gitu di prolegnas selanjutnya gitu. Jadi ya mungkin ya di sini RUU ini sebenarnya
banyak yang bilang ini, oh ini bagus nih, tapi ada juga yang bilang ini nggak bagus nih gitu ya. Mungkin itu polemik itu tuh mulai ada di masyarakat gitu dan apa namanya penelitian saya ya, mungkin langsung aja ya. Jadi di penelitian saya ini RUU ini ternyata apa ya secara saya menggunakan metode content analysis ya mungkin teman-teman yang anak komunikasi ya tahu. Jadi saya meneliti naskah RUU ini gitu ya dan saya bandingkan dengan naskah CEDAW gitu. Ternyata sebesar 97% terinternalisasi gitu ya ke dalam prinsip dasar CEDAW. Lalu yang kedua, kita setelah saya baca juga itu CEDAW menggunakan optional protocol gitu. Itu sebuah apa ya senjata ya menurut saya untuk CEDAW ini oh ya intervensi ke Indonesia secara langsung gitu. Jadi bisa mempengaruhi apa secara langsung gitu. Lalu yang kedua ya kita menemukan gitu jejak CEDAW dalam naskah akademiknya RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi sebanyak ini maksudnya bisa dikatakan gitu pengaruh CEDAW itu cukup besar dalam RUU ini gitu. Jadi patut diperhatikan gitu ya. Mungkin langsung saja ke kesimpulan. Ya satu hal yang mungkin saya ingin teman-teman apa ya bawa pulang gitu ya. Bahwa kebijakan Indonesia itu tidaklah murni dari apa ya dalam negeri sendiri gitu. Kita harus aware dan kita juga harus apa ya memperhatikan gitu politik dunia juga ya. Apa mungkin HI ya. Itu jadi dalam teori David Easton suatu apa ya dalam suatu sistem politik itu perlu ada input gitu dan input itu bisa berasal dari eksternal. Eksternal inilah yang mungkin ya bisa macam-macam gitu. Itu mungkin harus kita ketahui gitu ya. Jadi penting untuk apa ya ini nyambung ke yang kedua ya penting untuk undang-undang kita itu disesuaikan gitu dengan nilai-nilai dan bangsa ya moral Indonesia sendiri gitu ya. Jangan sampai ya semuanya semuanya diterima karena mereka punya dana, karena mereka punya power gini-gini gitu. Jadi itu yang kedua gitu. Lalu yang ketiga ya Pancasila karena kita bukan negara Islam. Kita sebaiknya menggunakan Pancasila sebagai pedoman gitu ya karena di situ juga terdapat ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi di mana kita harus berlandaskan kepada religion apa namanya agama gitu. Dan di sini tadi saya ingin menekankan juga gitu bahwa Indonesia seperti yang tadi katakan oleh Bapak Ari gitu juga adalah negara terbesar gitu. Benar. Kita di ASEAN, kawasan ASEAN ini penduduknya yang paling besar gitu. Jadi secara geografis juga besar. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ingin berpengaruh itu mudah sekali bisa gitu. Kan kayak misal kalau kita aja gitu negara yang dalam kutip banyak orang muslimnya tidak apa ya mencontohkan nilai-nilai Islam moral yang baik itu kan jadi contoh yang tidak baik ya untuk negara-negara yang lain gitu. Jadi mungkin itu kesimpulan dari presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengerti dan bermanfaat. Kalau ingin ada yang didiskusikan silakan tanya-tanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadzah Nadefa atas pemaparannya. Baiklah, saya ingatkan kembali kepada yang ingin bertanya, silahkan. Sepertinya sudah ada pertanyaan yang sudah masuk. Ditujukan kepada materi kedua dari Tazkiyatun Nafs Universitas Juanda Bogor. Izin bertanya kepada Ustazah Alia, pembahasan terkait pendidikan dalam Islam. Sebetulnya sudah banyak dibahas juga dalam referensi buku-buku Islam. Salah satunya Tarbiyatul Aulad dan masih banyak lagi buku-buku lainnya.
Tapi ada beberapa fakta orang tua yang suka mempersiapkan pendidikan anaknya dengan baik, bahkan sesuai dengan pandangan Islam. Masih ada saja anak yang tetap keras kepala, bahkan melawan orang tuanya. Apakah ini ada kaitannya dengan karakter atau sifat bawaan? Lalu cara menanganinya seperti apa? Terima kasih. Lalu kemudian pertanyaan kedua juga untuk materi kedua dari Muhammad Dilia Ulhaq Gani dari Tasikmalaya, Universitas Pertahanan RI Kementerian Pertahanan. Bagaimana pembangunan ketahanan keluarga secara paripurna jika sang ibu berkarir di luar rumah, mengingat seorang ibu memainkan peran yang sangat strategis? Lalu bagaimana mensinstansi keterbatasan dan tantangan tersebut? Mungkin langsung saja kepada Ustazah Alia dipersilakan. Ya, terima kasih pertanyaannya kepada Saudara Tazkiyatun Nufus dan Saudara M. Dlia Ulhaq Gani. Yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah ketika anak itu masih melawan ada kaitannya dengan karakter atau sifat bawaan, dan lalu cara menanganinya seperti apa? Nah, walaupun memang itu termasuk dari sifat bawaan atau karakter itu masih bisa dibentuk. Karena itu tadi, anak itu ketika ia masih kecil, ia masih belum mengerti apapun. Orang tuanya yang membentuk karakternya, atau lingkungannya bisa jadi. Nah, walaupun orang tuanya mungkin sudah mendidik anak secara Islami dengan baik dan benar, namun bisa jadi yang menjadikan anak seperti itu mungkin lingkungan. Nah, tugas orang tua juga harus menjaga lingkungan anak, harus memberikan lingkungan yang baik kepada anak. Nah, mungkin orang tua sudah mendidik dengan baik, namun lingkungannya, misalnya di luar dia bermain dengan teman-teman yang misalnya kurang baik, orang tua bisa mencarikan lingkungan yang lebih baik, misalnya dengan memondokkan anak tersebut, atau dengan mencari sekolah-sekolah yang memang di mana sekolah tersebut sudah terdapat lingkungan-lingkungan yang baik. Nah, tapi untuk lebih maksimalnya ketika orang tua itu sudah tidak mampu lagi untuk menjaga lingkungan anak dan mendidik anak sampai walaupun anak itu sudah dididik tapi dia tetap seperti itu, mungkin orang tua bisa memasukkan anak itu ke pondok pesantren, karena di dalam pondok pesantren sudah ada keteladanan, sudah ada kebiasaan dan lain sebagainya. Karena di dalam pondok pesantren insya Allah sudah terjaga lingkungannya, seperti itu. Dan yang kedua, dari Saudara M. Dlia Ulhaq Gani, Masya Allah nih Saudara M. Dlia Ulhaq ini selalu bertanya ya, setiap Anda presentasi selalu muncul nih namanya sampai Anda hafal. Ini pertanyaannya, bagaimana jika ibu itu berkarir di luar rumah, bagaimana agar seimbang gitu ya antara mendidik anak dan berkarir. Nah, kita harus mengingat dulu tugas ibu itu yang utama ialah sebagai pendidik anaknya, sebagai mengasuh anaknya. Tugas ibu itu bukan mencari nafkah. Mencari nafkah itu bukan tugas utama seorang ibu itu. Itu merupakan tugas seorang ayah. Tugas pertama seorang ibu ialah mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, dan membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam seperti itu. Nah, jadi walaupun memang misalnya ibu itu memiliki pekerjaan di luar rumah, ibu itu tetap harus memprioritaskan di rumah. Seperti itu. Mengingat ya bahwa ya itu tadi tugas utama ibu itu bukan mencari nafkah, tapi tetap harus mendidik anak-anak dengan baik, mengurus suaminya dengan baik, seperti itu. Jadi memang ketika memang ibu itu harus dan memang mau tidak mau bekerja di luar rumah, mungkin ibu itu bisa menitipkan anak itu di tempat yang baik, seperti ya misalnya pertanyaan pertama tadi mungkin dimasukkan dalam pondok pesantren dan lain sebagainya. Tapi ibu harus mengingat bahwa ibu itu merupakan madrasatul ula, bukan sebagai pencari nafkah. Itu bukan tugas utama seorang ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Alia atas jawabannya. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Samarah Nur Alia dari Universitas Al-Azhar Indonesia kepada pemateri kedua lagi. Izin bertanya, gejala yang nampak dalam kehidupan keluarga pada zaman sekarang adalah anak sebagai pemegang kunci dan bukannya orang tua. Kesibukan orang tua di luar rumah merupakan salah satu penyebab gejala tersebut. Anak dapat menentukan dirinya sendiri dan bahkan mengabaikan peran orang tua sehingga anak merasa bebas untuk menentukan sikap dan menuruti kata hatinya, meskipun bertentangan dengan norma-norma kekerabatan. Bagaimana sikap yang harus dilakukan orang tua dan sikap kita untuk menjadi orang tua kelak?
kepada Ustazah Alia dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudari Samarah Nur Alifia dari Universitas Al-Azhar Indonesia atas pertanyaannya. Di zaman sekarang itu katanya anak banyak mengabaikan orang tua dan tidak mau mendengar orang tua. Dan bagaimana sikap kita untuk menjadi orang tua yang baik kelak seperti itu ya. Mungkin ini merupakan dampak dari gap generation. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, di barat itu telah terjadi adanya gap generation, itu adanya jarak antara generasi. Jarak antara generasi tua dan generasi muda. Orang tua itu di barat merasa tidak memiliki nilai-nilai yang dapat mereka wariskan kepada anak, sehingga mereka menyuruh anak untuk mencari sendiri jati diri mereka. Sedangkan di sisi lain, anak merasa nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua itu sudah tidak cocok untuk di zamannya dia, udah nggak keren lagi gitu, sehingga mereka tidak mau lagi mendengar perkataan orang tua mereka. Nah, orang tua akhirnya kehilangan kendali atas anaknya sendiri. Padahal orang tua ialah sebagai kepalanya gitu, terutama ayah seperti itu. Nah, lantas bagaimana sikap kita untuk menjadi orang tua kelaknya itu? Tadi saya harus seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita sebelum membangun keluarga, bahkan saat kita membangun pasangan, kita harus cari tahu dulu bagaimana pasangan kita ini. Apakah dengan dia menjadi pasangan kita, apakah dia bisa mendidik anak-anak saya kelak dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya, kita juga harus menyiapkan ilmu yang baik, bagaimana pendidikan anak, bagaimana metode mendidik anak yang baik dan benar, bagaimana Islam metode mendidik anak, dan itu sudah lengkap panduannya, dan Rasulullah pun sudah menjadi contoh tersendiri bagi kita bagaimana caranya mendidik anak yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu, untuk membangun sebuah keluarga tidak semudah itu. Kita harus menyiapkan ilmu, kita harus menyiapkan mental, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika ingin membangun keluarga, jangan hanya memikirkan cinta-cintaannya saja. Jangan cukup dengan, aku cinta kamu, kita bisa nikah. Nah, itu tidak semudah dan tidak sederhana itu. Namun kita juga harus memikirkan visi dan misi. Kita ketika sudah memiliki pasangan, kita harus bersepakat dulu bagaimana cara kita mendidik anak kelak. Kita harus bersepakat cara metode seperti apa yang ingin kita tanamkan pada anak kita itu ingin didik seperti apa. Nah, itu sudah harus disepakati dari awal oleh setiap pasangan ini. Jadi ketika ingin membangun keluarga, kita harus memandang ke depan. Bagaimana membangun keluarga seperti apa yang ingin dibangun, anak seperti apa yang ingin dididik, dan anak ini ingin dididik seperti apa. Dan tentunya harus dengan ilmu. Dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Alia atas jawabannya. Baiklah, kita akan membuka termin kedua, yaitu sesi tanya jawab secara live. Kepada para peserta yang ingin bertanya, disilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya, disilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Baiklah, ada pertanyaan dari chat box. Sebelumnya akan saya baca dulu terlebih dahulu. Pertanyaan dari Muhammad Diaul Haq Gani dari Tasikmalaya. Dari pertama, dalam konteks kebangsaan, kita mengenal falsafah Pancasila. Bagaimana Pancasila mengukur sexual freedom untuk counter attack bagi mereka yang mendukungnya? Kepada Ustazah Jumarni dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Baik, jadi ketika kita memegang yang namanya falsafah Pancasila tentu tidak menyalahi sila-sila yang lain begitu. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ketuhanan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia. Tentu hal ini tidak asal-asalan dalam menyusun dalam Pancasila. Tentu tokoh-tokoh yang telah mendahului kita tidak asal-asalan dalam merumuskan Pancasila. Ketika kita menentukan suatu yang namanya aturan atau apapun itu tujuannya dalam hal baik itu konsep kebebasan segala macamnya, tentu tidak menyalahi sila pertama. Dan sila pertama ini ketika memiliki polemik-polemik perubahan-perubahan itu tadi, tentu yang paling berlapang dada tentu orang-orang Islam begitu. Dan dalam hal ini sila pertama cukup relevan untuk digunakan, dan ketika adanya aturan tidak menyalahi aturan lainnya. Hadam ini semoga tidak puas. Terima kasih kepada Ustazah Jumarni atas jawabannya. Baiklah, akan kami beri kesempatan lagi kepada para peserta untuk sesi tanya jawab secara live. Yang ingin bertanya disilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah dengan berakhirnya acara pada hari ini, pada penghujung acara pada hari ini akan ditutup dengan epilog dari Al-Ustadz Fahman Mumtazi MA. Kepada beliau dipersilakan. Baik, suara saya terdengar, saudara moderator? Sangat jelas, Ustaz. Oh, sangat jelas. Baik. Sedikit saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh saudari Jumarni, saudari Alia, sama saudari Nadifa dari UAI. Jadi itu semua ya, apa yang disampaikan oleh Ustazah Jumarni itu sebenarnya kalau bisa saya mengekstrak ya, itu adalah konsep kedaulatan tubuh yang bermasalah. Teman-teman di feminis ini mengatakan itu tubuh saya, gitu. Saya ingin melakukan apapun terhadap tubuh saya, itu terserah saya, termasuk saya milih berhubungan seks dengan siapa. Nah, begitu. Nah, dalam Islam itu mereka, mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi mereka beranggapan bahwa ini tuh tubuh saya. Ini itu tubuh saya yang ada dalam hak saya, dan itu menjadi hak asasi saya untuk melakukan apapun terhadap apa yang ada di tubuh saya. Itu konsep mereka. Tapi dalam konsep Islam, tubuh ini bukan tubuh kita. Tubuh yang ada dalam diri kita itu adalah milik siapa? Milik Allah gitu. Sebagai seorang pencipta, maka apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita itu harus berdasarkan ketentuan yang memiliki tubuh kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Itu ya. Jadi ketika orang ingin mentindik telinga, orang ingin mentato, orang ingin sampai yang ekstrim ya, sampai ganti kelamin, itu juga harus dikonfirmasi di agama-agama terutama di Indonesia itu dibenarkan atau tidak. Di Islam jelas tidak boleh. Di Kristen bagaimana?
Di Buddha bagaimana, di Hindu bagaimana, agama-agama yang ada di Indonesia ya khususnya. Nah itu harus dikonfirmasi dulu. Jadi tidak serta-merta itu diterapkan di sini, sedangkan nilai yang sudah berjalan itu adalah nilai agama yang sudah disepakati masyarakat, dan ini kok ada nilai asing diterapkan dengan pemahaman-pemahaman yang asing. Nah itu. Terus kemudian ya, yang saya tambahkan itu adalah konsep fitrah yang salah pahami. Mereka menganggap bahwasanya perempuan itu di rumah itu fitrah, tuduhannya itu fitrah fitrahnya agama-agama kan, terutama agama Islam, fitrah perempuan kan di rumah ngurus suami, itu fitrah, bukan begitu segala macam. Jadi maksud fitrah dalam Islam itu fitrah biologis ya, yang itu yang hanya ada di perempuan dan tidak ada di laki-laki. Perempuan itu ada tamu bulanan, ya enggak? Perempuan itu adalah makhluk yang menyusui. Makhluk itu adalah perempuan itu adalah makhluk yang melahirkan. Nah, itu sebenarnya concernnya seharusnya di situ. Ayo teman-teman feminis, ayo kita bangun rancang undang-undang yang itu bisa lebih memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap perempuan ini yang hamil ini. Ayo kita tambah cuti haid ini nggak cuma 3 bulan, tapi 6 bulan sampai berapa? 1 tahun. Kalau perempuan itu bekerja, kita kasih gaji penuh selama 1 tahun itu per bulan tanpa dipotong. Seharusnya kan begitu. Nah, terus kemudian untuk ayo kita gagas bagi teman-teman yang teman-teman, ayo kita sama-sama mendorong pemerintah untuk membuat atau mewajibkan tiap instansi pemerintah itu ada ruang menyusui yang representatif, ada kulkasnya, ada wastafelnya, ada AC-nya, ada karpetnya, kan seharusnya begitu. Seharusnya kita mendukung ya, fitrah itu fitrahnya seperti itu, yang melindungi perempuan sebagai makhluk yang haid, yang melahirkan dan yang menyusui. Terus kemudian saya sangat setuju tadi dengan apa yang disampaikan Ustazah Alia tentang konsep keluarga ya, yang diambil dari Rousseau, ya Jean-Jacques Rousseau ini yang pelopor revolusi Prancis ini. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tokoh ini ya. Itu sangat mengenaskan kalau bagi kita. Jadi Jean-Jacques Rousseau ini dia itu tidak pernah menikah, tapi dia punya 1 orang perempuan yang dia hidup dengannya, dan perempuan itu sudah pernah melahirkan 5 kali. Dan itu dia buang. Itu disuruh oleh Rousseau ini. Terus di salah satu kalimat yang itu adalah, bagaimana mungkin saya bisa berpikir secara jernih jika ada suara tangisan bayi di atas loteng rumah saya. Gitu. Nah, maka itu sangat tepat ya. Jadi mana mungkin kita mengambil konsep-konsep keluarga itu berasal dari orang yang melakukan hal yang demikian terhadap pasangannya. Terus kemudian ini ya, tambahan sedikit, Ustazah Nadifa Purnajaya tadi ya sudah disebutkan tentang intervensi tadi ya. Intervensi internasional terhadap undang-undang yang terjadi di Indonesia. Ada 1 tambahan contoh intervensi lagi, itu bahwasanya ya ID pemerintah Indonesia ya secara resmi itu mendapat surat dari WHO yang mengatakan bahwa yang menyurati pemerintah bahwasanya agar menghilangkan LGBT itu dari salah satu penyakit psikologis, penyakit. Jadi pemerintah sekitar tahun 2000, mohon maaf nanti bisa dinilai, sekitar tahun 2010 atau 2011 itu mendapat surat dari WHO untuk menghilangkan perilaku LGBT sebagai sebuah penyakit. Nah, itu dapat. Tapi untungnya itu sudah di-counter oleh salah satunya itu dari dosen, saya baca itu penelitiannya Dr. Ihsan Gumilar dari Universitas Al-Azhar. Itu tentang bahwasanya jadi ternyata LGBT itu, saya baca penelitiannya Ustadz Ihsan Gumilar dari Universitas Al-Azhar, pakar neuropsikologi, menyatakan LGBT itu dikatakan dihilangkan sebagai penyakit itu bukan berdasarkan dari penelitian ilmiah, tapi berdasarkan voting, gitu. Dan itu sayangnya di ini ya, dalam buku
dalam anak psikologi pasti tahu ada namanya Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, DSM edisi kelima. Adalah buku yang dijadikan panduan terdengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Dengar. Jadi menghilangkan penyakit itu. Nah, kemudian itu salah satu contoh intervensi ya. Terus kemudian tadi saya dapat info menarik, ternyata Ustadz Diaul Haq ini setiap kali Ustazah Alia presentasi dia selalu tanya. Mungkin tebakan saya Ustadz Diaul Haq ini kalau Ustadz Diaul Haq belum menikah, itu dia sudah menemukan seseorang yang cocok untuk menjadi pendampingnya. Mungkin kira-kira begitu. Atau kalau Ustadz Diaul Haq ini sudah menikah, mungkin dia menemukan calon adik ipar atau kakak ipar yang cocok untuk mendampingi saudaranya. Kira-kira begitu. Jika Ustadz Alia ini belum menikah, gitu. Itu sedikit itu ya. Ini kira-kira begitu. Terus kemudian tentang perbedaan itu ya antara mencari nafkah dan bekerja. Itu harus dibedakan ya. Jadi bekerja dan mencari nafkah itu adalah dua hal yang berbeda. Mencari nafkah itu adalah tanggung jawab suami. Sedangkan bekerja sedangkan bekerja itu adalah bisa dilakukan oleh istri. Karena ada loh pekerjaan-pekerjaan itu yang hendaknya atau bahkan itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Contoh seperti apa? Bidan atau perawat gitu. Terus misalkan guru madrasah putri, atau pesantren putri itu kan guru-gurunya dari perempuan. Ya, jadi laki-laki itu yang diwajibkan itu mencari nafkah gitu. Sedangkan perempuan itu bukan tanggung jawabnya mencari nafkah. Sehingga perempuan itu gampang saja ngomong begini ketika dia bekerja, saya capek kerja, mending saya nikah aja. Boleh begitu. Dia merasa capek bekerja terus ngomong begitu boleh. Sedangkan laki-laki, saya capek kerja, nggak boleh ngomong begitu. Karena tanggung jawabnya cari nafkah itu. Terus kemudian ya, tadi tentang sedikit tambahan menanggapi tentang Pancasila ya, tentang Pancasila tadi, seperti yang sudah saya singgung tentang di awal tadi tentang itu harus dikonfirmasi. Pancasila itu istilahnya adalah berketuhanan, ya enggak? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka nilai-nilai yang entah itu dari PBB, dari WHO, dari badan dunia manapun, ketika masuk ke Indonesia itu harus terkonfirmasi oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macam. Itu harus terkonfirmasi. Kalau itu semuanya manual, ya terus apa esensinya untuk dipaksakan masuk? Begitu. Mungkin Ustaz Jumar ini perlu hafal Pancasila ini kayak gitu. Saya belum hafal di gimana. Itu dari saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Al-Ustadz Fahman Mumtazi MA atas epilognya. Baiklah, alhamdulillah dengan berakhirnya epilog tadi, maka berakhir pula acara diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga dari diskusi kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pantau terus kegiatan kami di @cios.uni.gontor dan @cios_bookstore dan @pku_gontor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahmah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah membimbing acara diskusi pagi hari ini. Alhamdulillah telah sampai kita kepada akhir acara dan insya Allah agenda berikutnya adalah doa yang insya Allah akan disampaikan, akan dipimpin oleh Saudara Yunus, perwakilan dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kepada Saudara Yunus, waktu dan layar kami persilahkan. Boleh, silakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan sebagai penutup, saya mengajak kawan-kawan semua untuk membaca doa. Kita sama-sama munajat, mohon pertolongan Allah. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Ala haziniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'tsuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqassuana wa ta'abbudana wa tatarruana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahliq man fi khalaqihi salahul muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yunus yang telah menyampaikan, yang telah membimbing kita dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum acara ini kami tutup selaku panitia, kami mengajak kepada Bapak Ibu hadirin yang memiliki kesempatan boleh dinyalakan untuk kepentingan dokumentasi, dan kami meminta bantuan daripada Unida Gontor atau Al-Azhar selaku panitia untuk membimbing foto bersama pada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, saudara serta para hadirin yang memiliki kesempatan tidak sedang di luar atau bisa untuk menyalakan kameranya, kami mohon dinyalakan. Terima kasih. Baik, saya mohon izin dari Panitia Universitas Al-Azhar Indonesia selaku dokumentasi untuk mengambil gambar di slide pertama. Silakan dihitung ya, Kak. Mohon maaf. Ya. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Maaf, tunggu sebentar. Kemudian untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3.
terakhir di slide keempat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, dengan selesainya agenda foto bersama, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada perwakilan daripada Universitas Islam Darussalam Gontor yang dalam hal ini disampaikan oleh Al-Ustadz Fahman Mumtaza, MA, maaf, Al-Ustadz Fahman Muntazi, MA, dan juga Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Ari Syahriar DIC, juga KMPF dan KMF Universitas Al-Azhar Indonesia, Majelis Syuro, dan LDK Karisma UAI, kemudian daripada program kaderisasi ulama, dan Bapak serta Ibu, Saudara semua yang memiliki kesempatan dan sudah hadir di acara diskusi kita pagi hari ini. Sebelum ditutup, marilah sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Ya. Silakan kepada para peserta untuk menunjukkan ruang Zoom.